Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhania Janati Sukma, NPM 2021010322 dari kelas C Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, define law and man-made law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai define law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni sebagai top-down dan melepaskan aspek-aspek histori sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW, yang disebut juga dalam sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Haduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci. Karena ia berasal dari Allah SWT, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah SWT telah mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. 2. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih lanjut membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut? Yang pertama, pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri yang pertama berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional. Dan yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Yang terakhir, perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang diucapkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.